Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemahaman akhlak sebagai fondasi utama. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Maulida Rehan. Asal saya yaitu dari SMA Negeri 1 Kelari, Kabupaten Karawang. Saat ini saya duduk di bangku kelas 10. Si pembahasan materi kali ini yaitu ada pengertian akhlak, pentingnya akhlak, karakteristik akhlak, bentuk akhlak dalam kehidupan sehari-hari, dan cara menjauhi sifat tercela dan cara memperbaikinya. Nah, apa saja sih penjelasannya? Yuk kita simak. Pengertian akhlak. Akhlak adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada karakter, moral, dan etika seseorang, atau bisa didefinisikan sebagai perilaku atau tingkah laku yang mencerminkan kebaikan batiniah seseorang, termasuk dalam interaksi dengan diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan. Karakteristik akhlak itu ada 6. Yang pertama itu jujur, mampu berkata benar dan tidak menipu. Yang kedua amanah, yaitu menjalankan kepercayaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga rendah hati. Nah, rendah hati itu tidak sombong dan menghormati orang lain. Yang keempat itu sabar. Jadi kita harus bisa menahan diri di dalam berbagai keadaan, baik dalam keadaan senang maupun sedih. Lalu yang kelima itu kita harus ikhlas melakukan sesuatu hanya untuk mencari ridho Allah. Jadi kita harus ikhlas dalam menjalankan setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, lalu yang keenam itu adalah bersyukur, yaitu ungkapan syukur atau terima kasih atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika kita mengalami sesuatu dan kita mendapatkan hal buruk, kita harus tetap bersyukur karena mungkin Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita ke depannya. Nah, bentuk akhlak dalam kehidupan sehari-hari itu banyak, teman-teman. Yang pertama itu adalah bentuk akhlak dalam keluarga. Nah, di sini kita bisa menghormati orang tua, membantu orang tua, akur dengan adik ataupun kakak. Lalu yang kedua itu dalam bermasyarakat, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, saling membantu, dan bersikap adil dalam bermuamalah. Yang ketiga yaitu dalam lingkungan pendidikan, yaitu kita dapat menghormati guru, berteman dengan baik, dan rajin dalam belajar. Yang keempat, kata yang terakhir itu dalam dunia kerja. Nah, dalam dunia kerja itu kita harus bekerja dengan profesional dan harus bekerja sama dengan baik. Nah, lalu bagaimana cara kita menjauhi sifat tercela dan bagaimana cara untuk memperbaikinya? Nah, bentuk sifat-sifat tercela itu diantaranya adalah 1. Menghindari sikap iri dan dengki. Contohnya yaitu ketika kita merasakan iri ketika teman kita ada yang lebih pintar atau lebih kaya dari kita. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Dan bagaimana sih cara untuk memperbaikinya? Yaitu kita bisa fokus pada diri sendiri dan tujuan kita. Nah, lalu kita harus belajar bersyukur dan menghargai orang lain, karena setiap orang prosesnya pasti berbeda-beda. Lalu yang kedua, menjauhi sifat sombong dan angkuh. Nah, contohnya ada orang yang merasakan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagaimana cara untuk memperbaikinya? Yaitu kita dapat selalu mengingatkan kepada diri kita intinya kerendahan hati, dan kita harus mengakui dan menghargai kontribusi orang lain. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa yang melakukan ini hanya kita sendiri tanpa kita sadari bahwa orang lain pun sudah membantu. Lalu yang ketiga, menghindari sifat pemarah, yaitu sering marah atau emosi karena hal sepele. Yang keempat, menghindari kebiasaan berbohong. Contohnya yaitu berbohong karena hal kecil untuk menghindari masalah. Nah,
Kita tidak boleh melakukan hal ini karena ini dapat menghilangkan kepercayaan orang lain dan memberikan konsekuensi yang negatif bagi kita maupun orang lain. Dan kita harus selalu berkomitmen untuk berkata jujur walaupun sulit. Dengan menerapkan hal-hal seperti di atas, kita dapat mengembangkan karakter kita menjadi jauh lebih baik dan bisa menjauhi sifat-sifat tercela. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengembangkan akhlak? Nah, yang pertama itu menuntut ilmu, yaitu memahami ajaran-ajaran agar kita tahu mana hal yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang kedua, bergaul dengan orang yang baik. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pergaulan sangat berpengaruh bagi diri kita sendiri. Nah, maka dari itu kita harus selektif dalam memilih teman dan dalam memilih pergaulan agar kita tidak tersesat dan kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.